Nah, Bang Razi, surat Al-Alaq itu yang bunyinya Iqra, bacalah ya. Pertanyaan saya, apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril sehingga Nabi Muhammad berkata, aku tidak bisa membaca dan aku tidak bisa menulis. Apa yang disuruh baca? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas ya mengenai perdebatan yang sangat sengit ya di live TikTok ya. Karena memang hari ini TikTok itu terus ramai gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada Kristen yaitu Bang Effendi Usman dan juga ada pihak Muslim teman-teman sekalian yang tentu saja ya suka bertanya tapi tidak mau ditanya. Ketika ditanya lari jawabannya itu pakai Alkitab. Jadi mereka tidak bisa jawab dengan menggunakan Al-Quran mereka sendiri. Nah, pertanyaan dari Kristen yaitu apa kitab yang disuruh kepada Muhammad untuk dibaca ya, bacalah gitu. Nah, ini apa yang disuruh baca, ini apa? Kedua, siapa sosok? Karena kan kata Jibril itu kan dalam kurung itu dalam kitab mereka. Nah, siapa sosok yang berbicara kepada Muhammad? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ini sangat seru teman-teman sekalian. Oleh karenanya silakan simak sampai selesai dan jangan lupa ya untuk di-share. Kita dengarkan ya perdebatannya berikut ini. Karena? Jadi mirisnya gini. Karena ini loh Bang Raji ini nggak bisa nangkap. Orang kita kan misalkan ya Bang ya, kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran dikasih petunjuk. Gini Kang, masalahnya gini Kang. Yang jadi permasalahan saya di sini itu pertanyaan ente itu sudah basi. Aduh, Bang Mekdi, ya kan? Bang Mekdi gemes ada Belum juga si nanya. pinter. Baru satu pertanyaan kok udah dibilang basi. Kan yang ngajak debat nih, jadi yang ngajak debat nih saya atau Bang Razi nih. Katanya tadi nggak boleh debat. Udah Bang Razi. Bentar Bang Bulu. Tadi suaranya nggak ya. Biasanya Bang Malaki dulu ya. moderator ya. Sudah, saya mau parkun dulu ya. Gini Bang. Effendi ya. Iya. Ya. Ini Bang Bolo, ini yang mirisnya gini. Kayak teman Anda, saudara di bawah ini J ya, akun J. Penulis aja tidak diketahui kok ngeyel masih otentik. 10/10. Nah, sekarang saya tanya, penulis Quran ini siapa? Ayo, yang jujur sama saya. Penulis Quran itu sahabat-sahabat Nabi ya Bangko. Sahabat-sahabat para Nabi yang pada saat menulisnya Siapa itu disaksikan oleh Nabi Muhammad. Nah, disaksikan itu Utsman itu bakar apa itu mushaf apa yang dibakar itu Bolo? Jadi sebelum Nabi wafat itu udah terbit Al-Quran itu. Lah sedangkan Bible kan atau Injil itu kan terbitnya. Coba itu data di mana? Sejak kapan Al-Quran terbit? Innalillahi wa inna raji'un. Bang Effendi gimana ini Bang Effendi? Kok Al-Quran jadi terbit? Itu kitab surga turun, Bolo. Kamu nggak ngimanin kamu ya? Iya bentar Dari dong surga abangku. turun itu, Al-Quran itu nemplok, diwahyukan nemplok. kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin nih ya, yang lebih Ya benarnya kan? seperti ini. Turun dari Al-Quran surga, itu Bro. kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Iya. melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Ya. Lanjut Ya, deh bukan Bang Razi, Bang bukan Razi diterbitkan. lanjut aja deh Bang Razi. Saya mau parkun nih, gimana kalau saya yang gitu? Enggak, karena saya tuh gemes dengan narasi Anda. Al-Quran kok diterbitkan? Emangnya terbit matahari? Bang Effendi juga ngakak ke dia. Mungkin dia ya 24 apa sudah 28 ya. Terbitan pertama jadikan jilid. Bukan itu maksudnya. Kalau jadiin kitab jilid, iya nunggu mesin percetakan dulu dibuat, diciptakan sama orang Nasrani ya kan. Baru bisa dibulid. Tapi kalau mushafnya itu langsung turun dari surga. Nemplok gitu. Tuh Bolo. Nggak bisa kayak gitu Bang. Al-Quran itu nggak tiba-tiba muncul jadi buku, itu nggak gitu Bang. Ya, Jadi bagaimana datangnya Al-Quran?
Nah, coba. Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad ya kan melalui malaikat Jibril dan didengarkan langsung oleh Nabi Muhammad gitu ya. Bentar. Ketika Nabi Muhammad ada di sebuah gua yang dinamakan dengan Gua Hira, ya kan? Nah, lalu ada sosok pribadi yang datang bertemu dengan Nabi Muhammad, lalu pribadi itu berkata, Iqra. Pertanyaannya, apa yang disuruh baca oleh pribadi itu? Yang kedua, dari mana Nabi Muhammad tahu kalau pribadi itu Jibril yang datang? Apakah Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad? Gimana? Di saatnya, ini dengar baik-baik ya. Di saat Nabi Muhammad berada di sebuah gua yang dinamakan dengan Gua Hira. Lalu tiba-tiba muncul satu pribadi, satu sosok. Satu sosok ini berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra, artinya bacalah. Nah, pertanyaan saya, apa yang disuruh baca oleh pribadi tersebut? Itu satu pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua, dari mana Nabi Muhammad tahu kalau itu Jibril, sementara Jibril tidak memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad? Ya, coba dulu jawab. Ini kalau mau mengulas ini, wah satu Al-Quran harus dibuka ini Bang. Itu ayat pertama, ayat surat pertama itu, surat pertama. Coba jelaskan kepada kami. Itu kan sangat gampang. Pertanyaannya sangat simpel. Di Al-Quran itu sudah tertulis nama-nama malaikat ya kan, dan tugas-tugasnya. Tidak. Pertama sekali di sana Udah jelas pembawa wahyu itu adalah malaikat Jibril. Dari mana Ya tahu? kan? Dari mana Anda tahu itu malaikat Jibril? Sementara Jibril tidak memperkenalkan diri kepada Muhammad pada waktu itu. Pembawa wahyu udah jelas. Gini Tugasnya, aja ya nih. kan? Quran pertama kali yang disuruhkan itu surah apa? Enggak, pertanyaan saya sudah benar Bang Razi. Surat Al-Alaq itu yang bunyinya Iqra, bacalah ya. Pertanyaan saya, apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril sehingga Nabi Muhammad berkata, aku tidak bisa membaca dan aku tidak bisa menulis? Apa yang disuruh baca? Pasti ada sesuatu yang dibawa oleh malaikat Jibril sehingga malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Pertanyaan saya, apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril sehingga Nabi Muhammad berkata, aku tidak bisa membaca dan aku tidak bisa menulis? Di Bukhari 3 ini nggak ada namanya malaikat itu. Bahkan di Quran Anda itu nggak ada nama Jibril. Itu tambahan dari ulama Anda. Iya. Maka pertanyaan kita Bang, yang pertama sekali, dari mana Nabi Muhammad tahu kalau itu Jibril sementara Jibril tidak pernah memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad? Karena itu pertama sekali malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad waktu itu ya. Kali pertama ketemu, harusnya kan memberitahukan, ini aku Jibril utusan Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, baginda Nabi Muhammad, kekasihnya Allah. Misalnya begini kalau bahasa kita. Lalu malaikat Jibril berkata, Iqra. Tiba-tiba tanpa basa-basi, tanpa babi bu a i u tadi itu langsung disuruh membaca oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, Iqra, artinya bacalah. Nabi Muhammad menjawab pada itu, aku tidak bisa membaca dan aku tidak bisa menulis. Pertanyaan saya, apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril pada waktu itu? Info terakhir katanya makam Jibril ada di Iran loh. Jangan bentar Bang Maidi. Apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril? Ya, kitab apa yang disuruh baca sama Muhammad itu? Nggak Ya, ada apa-apa. Ya, apa-apa yang disodorkan. Waktu itu belum ada itu surat. Itu kan hanya diperintahkan, wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Ma yajibu Muhammadun. Apa jawab Nabi Muhammad? Ana la aqra'u. Aku tidak bisa membaca. Dan aku tidak bisa menulis. Pertanyaan saya, apa? Pasti ada sesuatu yang disodorkan oleh malaikat Jibril. Misalnya ini, saya datang ke rumah Bang Razi, lalu saya perintahkan kepada Bang Razi, bacalah. Karena yang saya sodorkan tulisan bahasa Aceh, Bang Razi pasti berkata kepada saya, Bang Effendi, aku tidak bisa membaca ini. Nah, pertanyaan saya, apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril pada waktu itu? Kalau Al-Quran, jangan bilang Al-Quran, karena Al-Quran belum tertulis. Belum tertulis. Apa yang disuruh baca? Jawab. Apa yang disuruh baca? Al-Alaq abangku. Itu surat Al-Alaq, saya tahu itu surat Al-Alaq. Pertanyaan saya, apa yang disuruh baca? Iqra. Itu kan ada kata perintah. Iqra, bacalah. Apa yang disuruh baca?
Sehingga dia menjawab, aku tidak bisa membaca dan aku tidak bisa menulis. Lalu sampai didengkak dia. Oh, kamu belum paham pertanyaan saya. Silakan turun. Kamu nggak paham berarti. Makanya kamu tapi nggak bisa jawab. iya nggak bisa jawab. Apa yang disodorkan oleh malaikat Jibril? Bukan gocap. Kamu jangan pura-pura ketawa seolah-olah kamu hebat. Tidak. Enggak, siapa yang mengaku saya hebat juga? Aduh. Iya, apa yang disuruh baca? Coba jelaskan aja. Apa yang disuruh baca? Iya, alat. Alat gimana? Orang baru ada itu kok. Mana ada tulisannya Gini, gini Kang, Kang Bolo, ya. Kalau memang antum memahami Al-Quran dan belajar benar-benar mengkaji Al-Quran, pasti antum akan bisa menjawab. Cuman yang jadi saya herannya sama ente tuh, ngaku orang Islam tapi baca Quran sendiri kayaknya nggak mau deh. Coba deh, ente baca surah Al-Alaq 1 sampai 5. Tahu. Ya udah coba baca 1 sampai 5 Al-Alaq itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, udah Bang Razi, itu saya tahu dia bisa baca. Cuma pertanyaan saya yang dia tidak bisa jawab adalah apa yang disuruh Iqra? Tolong mantranya jangan arti daripada Iqra adalah baca. Bukan masalah itunya Bang. Insyana malam ya'lam. Oke, gini, bukan masalah itunya Bang Effendi. Udah 1 sampai 5. Nah, sebentar, ya. Bang Razi sebentar, biar sama saya. Ini saya bacakan ya Bang Effendi ya. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi Baginda menjelaskan. Cukup di situ Bang. Cukup di situ Bang. Nah, itu cukup di situ. ada kitabnya. Kitab apa ini? Cukup di situ. Pertanyaan saya, apa yang disuruh baca? Ini kan perintah. Perintah Jibril kepada Muhammad. Muhammad, bacalah. Ini saya datang kepada kamu. Kita ketemu berdua nih Bang Bolo ya. Begitu kita ketemu, saya ada sesuatu yang saya sodorkan. Bang Bolo, coba baca ini. Bang Bolo tidak bisa membaca karena itu bahasa, misalnya bahasa Arab kuno, atau bahasa Arab gundul, atau bahasa Arab yang kayak cacing itu, Atau bahasa Nias. atau bahasa Nias, atau bahasa Batak, atau bahasa Karo. Nah, Bang Bolo berkata, aku nggak bisa membaca Bang Effendi. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa yang disuruh baca? Nah, di saat itu ketika Nabi Muhammad tidak bisa membaca, sampai di dalam sebuah hadis dikatakan dia didekap, ya. Hadis yang lain menyebutkan dia dicekik. Setelah itu Nabi Muhammad dalam keadaan ketakutan sampai badannya menggigil, dia balik ke rumah, dia pulang, dia jumpain istri pertamanya. Siapa namanya? Khadijah. Nah, diselimutinlah sama Khadijah. Lalu Khadijah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menggigil dalam seperti orang ketakutan?" Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjawab pertanyaan Khadijah. Lalu jawaban daripada Nabi Muhammad dibawakan kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta bidat. Nah, pendeta inilah ya yang mentafsirkan apa yang dialami oleh Muhammad. Oke? Nah, pertanyaan saya kamu nggak bisa jawab dua pertanyaan. Yang pertama, dari mana kamu tahu kalau itu malaikat Jibril sementara Jibril tidak pernah memperkenalkan diri kepada Muhammad? Yang kedua, apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril kepada Muhammad? Itu pasti ada sesuatu karena itu perintah. Bacalah. Ya, bahkan wahyunya terputus oleh Muhammad. Gimana itu, Bang? Bang ya. Mengenai Bilang aja kalau gini Bang Bola, gini. Ya. Host dan teman-teman di sini, aku minta maaf ya, aku belum bisa jawab. Nanti aku cari tahu jawabannya. Itu lebih enak. Bang, itu aja. Kalau di sini Bang, di Al-Quran ya kan, itu ada ya kan. Enggak 10 ada. malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya. Aku tahu itu adalah wahyu, Bang. Bang Bolo, sebentar. Bang Razi sebentar. apa susahnya? Sebentar Bang Razi. Saya tahu itu ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Ada malaikat Munkar wa Nakir, malaikat Jibril datangnya untuk apa? Malaikat Mikail datangnya untuk apa? Cuma pertanyaan saya, sosok pribadi yang datang menjumpai Nabi Muhammad pertama sekali di saat Nabi Muhammad di Gua Hira, ini yang tidak diperkenalkan diri oleh pribadi itu. Dan pribadi itu tiba-tiba nongol langsung menyuruh untuk membaca. Kamu jangan sebutkan. Kan ini kan perintahnya kan Iqra ya kan. Iqra itu apa arti Iqra? Iya, apa yang disuruh bacakan?
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya Apanya apa? yang- Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa kembali ke bismillah? Nabi Muhammad dia akan mendapatkan Bang. mujizat Bang, dari yang sebelumnya nggak Bang bisa Bolo, baca dan sebentar. menulis itu Bolo. bisa membaca. Bukan gitu, Bang. Disebutkannya lah Sebenarnya gitu. surat Al-Alaq itu. Gini bang, antum kalau memang nggak bisa menjawab, nggak Jadi, ada Bun. salahnya. Pertanyaannya itu sudah digunakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jikalau seorang Muhammad disuruh membaca atau ikro, itu apakah yang dibacakan? Apa yang mau dibaca itu apa? Sampai beliau itu tidak bisa membaca, tidak sanggup membaca. Iya, sampai dicekik. Apa yang dibaca itu pertanyaannya, bahasa anak SD juga ngerti. Budi disuruh mamanya membaca resep. Nah, akan muncul pertanyaan, resep apa yang dibaca Budi? Nah, itu. Nah, resep apa yang tadi? Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu surat Al-Alaq turun, ya kan? Disuruh membacanya Nabi Muhammad dengan menyebut nama Allah, dibacalah surat Nggak usah, Al-Alaq Sok. itu. Nggak usah menyebut dengan nama-namanya, yang ditanya yang disuruh baca tuh apa, bah bro? Kau ini bodoh-bodoh bale, bah. Ya udah nih. Sebenarnya Saya gini, tunggu dulu lah. jawaban simpel itu antum tuh mengatakan seperti ini. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Mendingan saya PR-kan. Itu lebih baik daripada. Oh, udah turun Bapak Iko. Nah, Bang Razi,